Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Yang pertama gue ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang muslim. Dan semoga di tahun ini menjadikan kita sebagai orang yang lebih baik ke depannya. Dan semoga keinginan, cita-cita, dan harapan tercapai tanpa ada halangan. Oke, terima kasih sudah mendengar sedikit bacotan gua dan terima kasih juga sudah mengklik video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman kalian atau ke mantan-mantan kalian. Langsung saja gue bakal memberikan beberapa rekomendasi donghua yang terbaru sebagai tontonan kalian. Donghua yang pertama, Regenerate Immortal. Berbicara tentang donghua ini rilis di akhir tahun kemarin. Episodenya sudah bisa dianggap memuaskan jika kalian ingin maraton untuk menontonnya. Durasi sekitar 15 menit itu sudah termasuk cerita inti. Oke, untuk sinopsisnya, bukan rahasia umum lagi karakteristik suatu donghua yaitu overpower karena mempunyai item yang langka atau reinkarnasi dan menjadi orang yang kuat anti-nerf. Oke, lanjut, di mana beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah pertarungan antara satu immortal yang bernama Situnan dari negara Vermilion generasi kedua melawan 3 immortal. Ternyata 3 immortal tersebut ingin merebut mutiara Heavenly yang ada pada Situnan. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit dan dramatis, sehingga Situnan terpaksa dipukul mundur oleh 3 immortal itu. Oke, lanjut, akhirnya Situnan memutuskan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya karena sudah tidak mampu melawan 3 immortal tersebut. Tetapi di akhir hayatnya, Situnan masih tetap gigih untuk mempertahankan mutiara Heavenly. Lalu jiwa Situnan diserap oleh mutiara Heavenly sehingga mutiara itu mengeluarkan kekuatan dan jatuh di suatu tempat yang bahkan 3 immortal tersebut tidak dapat menemukannya. Beberapa tahun pun berlalu, ada sebuah keluarga sederhana dengan satu anak laki-laki yang sudah dewasa. Ia bernama Wang Lin. Ayah Wang Lin beserta ibunya bekerja sebagai pematung. Tiba-tiba mereka dihampiri oleh sekelompok orang yang hendak meminta uang serta merampas dengan paksa uang milik ayah Wang Lin. Mereka pun pergi setelah mengambil apa yang telah mereka inginkan. Setelah kebergan orang-orang tadi, paman Wang Lin datang dan mengatakan kalau keluarga Wang mendapat 3 kuota dan 1 kuota tersebut diberikan kepada Wang Lin untuk mengikuti ujian masuk ke sekte Hengyu. Lalu Wang Lin pun mengikuti ujian dari sekte Hengyu berupa ujian mendaki sebuah akar puncak dan harus sampai sebelum matahari terbenam. Dengan ambisi yang kuat, Wang Lin akhirnya tiba di puncak, tetapi ia tidak bisa masuk karena ada sebuah penghalang yang tak bisa ia tembus. Dengan rasa putus asa, Wang Lin membalikkan badannya dengan niat pergi, namun siapa sangka Wang Lin dipilih oleh mutiara Heavenly dan di dalam mutiara tersebut terdapat jiwa Situnan. Singkat cerita, Wang Lin diterima di sekte Hengyu sebagai murid cadangan. Menjadi murid cadangan di sekte Hengyu berarti menjadi murid di kasta yang terendah. Meskipun demikian, Wang Lin tetap berlapang dada dan mengemban tugas yang diberikan oleh ketua Lu. Beberapa hari pun berlalu, Wang Lin berhasil menyelesaikan tugas di mana tugas tersebut tidak bisa dilakukan oleh murid senior cadangan. Melihat kejadian yang janggal, ketua Lu mendatangi Wang Lin dan memukulnya serta mengambil air spiritual milik Wang Lin. Di mana air spiritual itu Wang Lin membuatnya dengan mencelupkan mutiara Heavenly sehingga efeknya dapat menyembuhkan luka dan ki spiritual milik Wang Lin. Akhirnya Wang Lin naik tingkat dan sudah tidak menjadi murid cadangan lagi. Di sisi lain, ketua Lu berselisih dengan Wang Zhou, yang mana perselisihan tersebut dilatar belakangi karena ketua Lu menekan murid cadangan agar tidak bisa naik tingkatan serta memberikan tugas yang tidak manusiawi. Pertarungan pun terjadi, namun sayangnya Wang Zhou kalah telak karena ranah di antara ketua Lu dan Wang Zhou sangat berbeda. Kemarahan ketua Lu pun memuncak dan hendak ingin membunuh Wang Zhou. Akhirnya Wang Lin pun datang untuk membantu Wang Zhou, kemudian pertarungan pun tak dapat dihindari. Dan donghua yang selanjutnya, Law of the Devil. Berdurasi 20 menit dan gue yakin donghua ini tidak akan mengecewakan kalian yang ingin menonton terkait durasi. Lalu untuk alurnya, di mana dikisahkan ada seorang anak laki-laki yang telah lahir dari seorang wanita dari keluarga Lou Lin yang bernama Jen. Sekaligus anak tersebut putra pertama dari pemimpin keluarga Lou Lin yang bernama Lei Ming. Dan Dewey adalah nama anak tersebut. 3 tahun kemudian Lei Ming datang dari tugas negara. Lei Ming gembira dengan berita lahirnya seorang putra pertamanya, Dewey. Namun keluarga Lou Lin tertampar fakta bahwa Dewey tidak bisa berbicara dan bertingkah aneh, tidak seperti anak pada umumnya. Rumor itu terus melekat sehingga Dewey disebut anak yang tidak berguna. Scene berlanjut di mana Dewey dan Lei Ming bertemu untuk pertama kalinya. Lalu Lei Ming melihat apakah Dewey memiliki Douki, namun tidak seperti yang diharapkan Lei Ming. Dewey sama sekali tidak mempunyai Douki. Lei Ming pun tidak berhenti di situ. Ia mendatangkan seorang penyihir senior apakah Dewey bisa mempelajari sihir atau tidak. Ternyata Dewey juga tidak bisa mempelajari sihir dikarenakan Dewey tidak mempunyai elemen. Melihat kejadian itu, harapan Lei Ming pun pupus serta ia sangat kecewa kepada Dewey. Dewey tidak menyerah, ia membaca semua buku dan mempelajari yang ada di rumahnya.
Waktu pun terus berlalu hingga Doi beranjak dewasa. Ia pun ditugaskan oleh ayahnya Lemming untuk pergi kampung halamannya agar Lemming bisa berkembang di sana. Doi pun pergi bersama pengawalnya. Di tengah perjalanan ia berhenti untuk sedikit meringankan rasa lelahnya di sebuah kedai. Kemudian ada seorang wanita masuk ke kedai tersebut dan menghampiri Doi untuk menyerahkan barang bawaan milik Doi. Oke, lanjut. Nama wanita tersebut ialah Rowlin. Sedangkan Doi tidak mengiyakan apa yang diminta oleh Rowlin, bahkan Doi memprovokasi Rowlin yang mengakibatkan pertarungan terjadi. Akhirnya Doi berhasil menangkap Rowlin serta kelompoknya. Setelah itu Doi bernegosiasi dengan Rowlin agar ia menjadi pengawal Doi. Bagaimanapun dengan kehidupan Rowlin saat ini lebih menguntungkan jika Rowlin bekerjasama dengan Doi. Keesokan harinya Rowlin memantapkan hatinya dan bersumpah setia kepada Doi untuk menjadi pengawalnya. Oke, lanjut. Donghua yang ketiga, The Great Ruler. Donghua ini menarik menurut gue ya, karena di saat kritis bisa mengcounter musuh-musuhnya dengan kekuatan yang tidak terduga lah. Dan sebelum diadaptasi ke 3D Donghua The Great Ruler, juga ada yang versi 2D-nya. Ya, jika kalian ingin menonton dua-duanya, terserah kalian lah. Oke, sinopsis sedikit. Di awal scene diperlihatkan seorang pria mengalahkan beberapa orang dalam sekali serang. Pria tersebut bernama Mo Chen. Mo Chen di sini melakukan pelanggaran berat di jalan spiritual atau bisa disebut alam Linglu. Di episode awal belum dijelaskan mengapa Mo Chen membantai semua orang. Dengan perbuatan Mo Chen yang tidak bisa ditoleransi, akhirnya Mo Chen didiskualifikasi dari alam Linglu. Sebelum Mo Chen keluar dari alam Linglu, ada seorang wanita yang mengejar Mo Chen. Ia bernama Loli. Dan scene berpindah memperlihatkan Akademi Beiling. Akademi Beiling terbagi menjadi wilayah barat dan timur. Nah, sedang Mo Chen berada di wilayah timur. Yang pasti, antar wilayah akan memperebutkan posisi pertama untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara wilayah keduanya. Akademi Beiling pun mengadakan ujian untuk memilih siapa yang terkuat antara murid cabang timur atau barat, yang nantinya posisi pertama dari ujian tersebut akan dikirim untuk masuki 5 akademi besar. Oke, lanjut. Swording the Heaven. Donghua ini berdurasi 20 menit, grafik smooth banget, cocok buat kalian yang pecinta grafik rata kanan. Sinopsis Donghua ini, di scene awal kita diperlihatkan ada seorang pria yang energi kehidupannya diserap untuk dijadikan tumbal sebuah tungku immortal. Kemudian ada seorang wanita yang bak Dewi Athena datang menghabisi seluruh pengawal Kaisar Yuhaya. Melihat hal itu, Kaisar Yuha tidak tinggal diam lalu mengcounter serangan Dewi tersebut. Gue di sini agak tahu siapa nama dari Dewi tersebut ya, soalnya Donghua tidak disebutkan identitasnya. Oke, lanjut. Pertarungan berlangsung sengit, namun pada akhirnya sang Dewi tersebut mengalahkan sang Kaisar dan sang Kaisar pun tewas. Ternyata yang melatar belakangi Dewi itu menyerang Kaisar karena sang Kaisar menjadikan kakak dari sang Dewi untuk dijadikan tumbal tungku immortal. Akhirnya sang Dewi bersumpah untuk menunggu kakaknya kembali meskipun ia melakukan 1000 reinkarnasi. Scene berpindah tampak seorang pria muda, ia bernama Yevan, dan yang pasti Yevan seorang MC dari Donghua ini. Lalu Yevan bergegas pergi ke sebuah acara reuni kelasnya dengan mengendarai mobil Mercedes-Benz. Yevan pun sampai di tempat acaranya. Setelah beberapa waktu, berita nasional menyiarkan bahwa cuaca pada waktu itu akan terjadi badai bahkan juga banjir. Mendengar berita itu, Yevan beserta seluruh temannya bergegas pulang. Cuaca semakin memburuk dan bahkan mereka semua terdampar akibat banjir serta badai yang terus mengamuk. Tidak lama kemudian muncullah beberapa naga yang membawa sebuah peti mati. Lalu naga tersebut menabrak bukit yang menyebabkan bukit tersebut runtuh. Setelah bukit tersebut runtuh, di bawah reruntuhan ada sebuah altar. Lalu secara tidak sengaja salah satu teman Yevan menyentuh altar tersebut yang mengakibatkan semua orang tersedot ke peti mati. Ternyata mereka terdampar di dunia isekai, maksudnya dunia lain ya, di mana mereka semua harus survive dan mencari kebenaran dari apa yang telah terjadi. Donghua selanjutnya The Legend of the Sword Shield. Donghua ini meskipun grafiknya agak kaku tapi ketutup dengan durasi yaitu 15 menit ya. Dan menariknya MC-nya udah OP dari awal. Sekaligus nama dari MC Donghua ini yaitu Dongfang Hao dari klan Dongfang. Dongfang Hao berkultivasi sejak lama dan ia berhasil membangkitkan tubuh Tao secara alami. Setelah itu Dongfang Hao dipanggil oleh penatua klan Dongfang ke tempat kediaman pratua klan Dongfang. Sampainya di tempat itu, Dongfang Hao bersama adiknya Mushu lainnya memberikan salam hormat kepada para tetua. Setelah itu, tetua tertinggi klan Dongfang bicarakan inti permasalahan yang akan ia bicarakan kepada Dongfang Hao. Tetua minta kepada Dongfang Hao untuk menyerahkan token keabadian pemberian ayahnya kepada Dongfang Xiu. Melihat kultivasi antara Dongfang Hao dan Dongfang Xiu lebih unggul, tetapi Dongfang Hao menolak permintaan tetua untuk memberikan token miliknya. Alhasil tetua sangat marah dengan menyerang Dongfang Hao. Dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, Dongfang Hao masih cukup mampu untuk menahan serangan dari tetua. Akhirnya kepala keluarga atau ketua klan Dongfang datang serta membela Dongfang Hao. Alasan membela Dongfang Hao karena Dongfang Hao adalah cucu dari ketua klan yaitu Dongfang Dao. Setelah permasalahan selesai, Dongfang Hao dibawa oleh ketua klan ke serta tempat rahasia milik klan Dongfang. Dengan token keabadian, pintu rahasia secara otomatis terbuka.
Kemudian Dong Fang Hao menerima sebuah kotak yang mana kotak tersebut berisi mata ilahi serta boneka abadi yang sudah dipersiapkan kepada Dong Fang Hao sebelum ayahnya pergi. Sedangkan di sisi lain penguasa kota Yun Hao datang menyerang klan Dong Fang untuk menangkap Dong Fang Hao. Namun dengan kekuatan yang dimiliki musuh lebih kuat, klan Dong Fang kewalahan untuk bertahan. Lalu datanglah Dong Fang Hao dengan mengeluarkan boneka abadi yang kekuatan boneka abadi tersebut dapat mengalahkan penguasa kota Yun Hao hanya sekali jurus saja. Bahkan Dong Fang Hao menghapus kultivasi milik penguasa kota Yun Hao. Donghua yang selanjutnya, Martial Science 10 Direction. Donghua ini berdurasi 15 menit dan untuk sinopsisnya, Donghua ini bercerita di mana scene awal MC dari Donghua ini yang bernama Wei He sering bermimpi yang aneh, yang mana ia pernah hidup di dunia modern. Saat terbangun, ia mendengar kakak keduanya yaitu Wei Yu menemui kakak pertamanya Wei Lin. Wei Lin membawa seorang anak di tengah derasnya hujan pada waktu itu. Di keesokan harinya, Wei Lin beserta Wei He berniat pergi untuk mencari ayah dan ibunya yang hilang secara tiba-tiba di kaki gunung. Di tengah perjalanan, Wei He melihat banyak kejahatan langsung di depan matanya, tetapi Wei He dan Xiaolin tidak bergeming sedikit pun. Mengapa demikian? Karena mereka berdua tidak ingin menambah masalah dan fokus dengan tujuan mencari kedua orang tuanya. Itulah yang dinamakan si kuat memakan yang lemah. Dan sampailah mereka di sebuah tempat dan tempat tersebut dijadikan peristirahatan untuk menghilangkan lelah serta dahaga akibat perjalanan panjang mereka berdua. Lalu kemudian mereka pun hendak pergi, tetapi sialnya mereka berdua bertemu dengan monster. Karena tidak punya pilihan, mereka berdua milih untuk melarikan diri. Monster tersebut pun mengejar mereka berdua sampai di mana mereka berdua tidak bisa melarikan diri lagi. Mereka kebingungan, di depan mereka ada monster sedangkan di belakang mereka tebing yang sangat dalam. Akhirnya mereka berdua melawan monster itu, tetapi pada pertarungan tersebut harus ada pengorbanan yang sedikit menyakitkan. Wei Lin sang kakak dari Wei He terjatuh dari tebing tersebut sedangkan Wei He selamat karena monster tersebut teralihkan oleh sekelompok orang yang tiba-tiba datang. Monster itu menyerang sekelompok orang tersebut, namun dengan satu pukulan dari salah satu kelompok itu, monster itu langsung tumbang seketika. Melihat kejadian itu, Wei He tertampar fakta kalau yang bikin beban dan noob itu dia sendiri. Andaikan kakaknya sendirian, Wei Lin pasti dengan mudah melarikan diri dari monster tersebut, meskipun tidak bisa mengalahkan si monster. Dan dari itulah Wei He berjanji akan jadi master bela diri dan menjaga kakak keduanya serta menemukan ayah dan ibunya yang hilang. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan see you.